Ini rasa-rasanya gue kenal sama nih muka. Kayak tulang gue ini. Ngapa dia ada poster di sini ya? Apaan sih? Tulang. Bos. Kalau ngomong jangan sendirian. Udah kayak orang gila ya. Kayak orang gila Ngomong loh. papan begini. Oke, jumpa lagi dengan gue, Dedi Bedol, salah satu marketing dari Pesona Koripan Group. Alhamdulillah yo, di hari ini akan kedatangan, akan dijenguk juga nih Pesona Koripan 10 sama Bapak Menteri langsung yo. Tulang gua. Oh, tulang lo. Bukan mamang lo, bukan. Nah, ini Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Bapak Marwar Sirait. Nah, dia berkunjung ke Pesona Koripan 10, mau ngecek rumahnya. Di Pesona Koripan seperti apa sih? Ya biasanya dicek itu rumah-rumah terbaik ya. Iya kan, kita terbaik nasional. Iya. Makanya terpilihlah menjadi salah satu perumahan yang dikunjungi oleh Pak Menteri ini. Nah, untuk seperti apa nanti prosesnya, kegiatannya, prosesnya seperti apa, nanti kita lihat. Pokoknya pantang terus channel gua. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Mamang mau ke sini, Mamang. Jadi ntar beliau ngapain aja sih ya di sini ya? Nah makanya ntar kita lihat aja. Iya kan, kita lihat aja seperti apa. Tapi kalau dilihat dari rundown sih, katanya bakal ada simbolis. Simbolis juga. Serah terima kunci serah terima kunci juga, iya kan. Enak banget ya. Kuncinya dikasih langsung sama menteri. Langsung sama menteri langsung ya. Iya. Pokoknya panteng deh pokoknya. Ya, jangan kemana-mana. Pokoknya ntar lihat seperti apa, proses seperti apa. Jumpa lagi dengan gue Dedi Bedol. Di saat survei jangan lupa passwordnya bertemu dengan Dedi Bedol. Mobilnya lewat. Wan, kiri Wan. Mobil masih banyak di belakang. Kirian. Yo, ya. Kanan. Enggak. Apa? Ininya menterinya mah yang depan. Awal kanannya Bil, pelan. Nah terus ke sampingnya. Sini Bang. Oke, di sini untuk Pak Menterinya sudah datang, alhamdulillah. Ya, teman-teman yang dikawal juga sama
instansi dari kepolisian. Alhamdulillah ini Pak Marwar Sirait yang sudah hadir. Ini baru 6 bulan Pak. Dari lahan kosong. Yang di sana sudah 3 bulan. Ini ada dari Pak Nixon juga, ya, dirut dari Bank BTN. Iya dari bandara. Dari sini Pak Menteri langsung meninjau lokasi unit-unit di Pesona Horipan. Iya betul. Nah, di sini langsung komunikasi sama warga ataupun konsumen yang sudah akad kredit. Ya, jadi di sini Pak Menteri sedang komunikasi bahwa baiknya sebelum nikah itu punya rumah. Ya, jadi mumpung masih muda. Udah isi barang. Selamat datang dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Marwar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Pesona Kahuripan 10 pada sore hari ini. Kalau tidak salah tinggal bongkar. Sengaja Pak. Itu mah nggak ada airnya Pak. Ini rumah contoh.
Enggak sempat ngobrol sama Pak Mas Arif. Tunggu dari jam berapa dari pagi? Jam 2. Misalkan nih, saya pacaran sama si B nih. Ternyata masih pas. Yes. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Marwarar Sirait, Menteri Perhubungan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Yang terhormat Bapak Nixon LP Natikupulu selaku Direktur Utama Bank BTN. Bapak Hirwandi selaku Direktur Consumer. Bapak Heru Budyo Nugroho selaku Komisioner Tapera. Bapak Junedi Abdillah selaku Ketua Umum APRSI. Bapak Ari selaku Ketua Umum Himpera. Bapak Zulfi Syarif Koto selaku Ketua Umum Dahut. Bapak Angga Budi Kusuma selaku Dirut Pesona Kahuripan Group. Bapak Herman selaku Komisaris PT Hikmah Alam Semesta. Bapak Leo Komisaris PT Cipa Manunggal Sukses. Dan tak lupa Bapak Ibu undangan yang berbahagia yang telah hadir pada sore hari ini di Pesona Kahuripan 10. Di Pesona Kahuripan 2, 5, 1 desa. Nah, lokasi kita di Pesona Kahuripan 10 itu yang ini set plan ya, Pak. Nah, di sini Pak Angga sedang menginformasikan untuk Pesona Kahuripan yang sudah dibangun di area Cilengsi. Jadi kita sudah 11 lokasi. Karena di sini sudah 2 kecamatan ya, Kecamatan Kelapa Nunggal dan Kecamatan Cilengsi. Kalau berdasarkan landing yang untuk tahun depan berdasarkan lahan yang sudah kita kuasai itu 4.053 unit di tahun depan. Berdasarkan lahan yang sudah kita kuasai, Pak. Berdasarkan keuangan dan GM legal dan semua. Insya Allah kejar, Pak. Karena lokasi ini baru 6 bulan dari lahan kosong. Penjualan kami alhamdulillah kalau cuma 1.000 unit 3 bulan selesai. 3 bulan. Itu jagoan Pak mereka. Ya. Pak Giru, kenapa? Apa alasannya bisa bilang jagoan? Mereka ini termasuk yang terbesar, Pak. Sampai di sini di seluruh Indonesia. Pernah rekornya setahun berapa, Pak? Tinggi? 4.000, Pak. Satu hari rekor muri penjualan waktu launching Pesona Kahuripan 9 556 unit terjual dalam waktu 1 hari. Sebetulnya tidak terlalu umum, Pak, cuma tidak rasa-rasa saya sampaikan. Yang paling pertama konsep dan visi misi kita adalah keuntungan kita adalah menguntungkan orang lain, Pak. Wah, Jadi,
Jadi kita nggak pernah ragu untuk beli lokasi yang mahal, tapi lokasi tersebut lebih strategis, Pak. Kalau teman-teman yang lain berani untuk jual rumah subsidi di belanja tanah di harga 250, ada yang jual 400 tapi lokasinya lebih strategis, kami ambil. Karena itu ternyata untungnya banyak buat saya. Ternyata kita bisa percepatan penjualannya karena lokasi lebih tepat, dan untuk mutu proyek kami jalan saluran kami bangun duluan baru rumah. Jadi mobilitas mobil material pun lebih lancar, tidak ada terjebak lumpur, dan saat konsumen survei begitu lihat infrastruktur sudah rapi, itu kepercayaan sudah mulai turun. Ini kan dari stok 400 ya. Betul, Pak. Pada saat ini SLBP semua. Pada saat kuota belum ada. Ya, Belum ada tambahan. Terakhir ada bulan apa sih dapat SLBP? bulan ini, Pak. Bulan ini Awal bulan. awal bulan sudah habis. Jadi masih punya ready 400 stok. 400 konsumen yang sudah disetujui, Pak. Barangnya sudah ada. Barangnya sudah ada. Rumahnya sudah ada. Bagaimana cash flow dengan ready stok 400 cash flow-nya masih oke? Masih oke. Masih kuat. Masih oke. Karena kita jual non subsidi. Ada yang komersil. Itu yang membantu di saat cash flow kita disubsidi, kuota tidak ada. Ini fotonya Pak Mileni, ini anggotanya kan? Baik. Seberapa banyak anggota APRC yang seperti Bapak yang cash flow-nya tidak terganggu? Jadi kebetulan dari 10 besar ada 6 anggota kita yang realisasinya besar-besar, Pak. Salah satunya Vistalen juga. Jadi 6 di teman-teman anggota Persi. Jadi itu yang selama ini membangun tapi tidak terganggu karena ada rumah komersil campur, Pak. Iya. Jadi yang ada yang agak besar dan dicampur Sampai ya, subsidi. tidak terganggu. Iya. Untuk khusus yang rumah subsidi mungkin yang terganggu, Pak, karena memang belum Yang khusus masuk dia. Nah, itu perlu juga disampaikan karena kita berharap ada data-data regulasi. Bisa kan sebagai ketua umum Pak Junaidi menyampaikan anggotanya yang ready stock punya rumah SLBP ada berapa rumah dan ada berapa rumah. siapa bisa sepatnya bisa. Bisa tanggal 30 masuk Palembang. Bisa, Pak. Untuk yang khusus yang 10 besar dari besar Khusus semua anggota versi semua versi. semua versi yang punya ready stock, tapi kalau diverifikasi Ya. kayak saya kan datang ke sini untuk memverifikasi walaupun nggak bisa semuanya ya, tapi juga Pak Men sama staf kita minta juga. Tapi saya minta kalau boleh diverifikasi ya, Baik. supaya laporannya bisa jadi berkualitas. Kalau harusnya ya Pak ya, bagus, mamat ya Pak ya. Saya tepuk tangan nih buat teman-teman Pak. Bagus ya, supaya kamu nanti original ya menyampaikannya kita berharap banyak Wabarakatuh. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan yang berbahagia ini sebuah kebanggaan bagi saya pribadi mewakili saudara-saudara atau keluarga saya di Pesona Kahuripan Group, kehadiran Bapak Menteri PKP Bapak Marwarar Sirait. Terima kasih Pak telah meluangkan waktu untuk berkunjung ke Pesona Kahuripan 10. Tentunya saya tidak akan menyanyiakan kesempatan yang ada untuk menyampaikan apa yang saya punya, apa yang Pesona Kahuripan punya dalam rangka mendukung program 3 juta rumah. Karena Pak Marwarar sering bilang tidak ada Superman tapi super team. Kebetulan saya pengikut Pak Marwarar di medsos. Tapi buat saya Pak Marwarar Superman, karena nggak ada super team juga kalau nggak ada Superman di awalnya.
Kesibukannya luar biasa, tidak kenal lelah sepertinya. Saya suka ikutin di sana. Di situ membuat saya nggak mau kalah. Usia saya lebih muda, seharusnya saya lebih beruntung. Saya termotivasi oleh langkah-langkah Bapak, Pak. Terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Nixon, surprise juga Pak. Saya tadinya nggak tahu kalau Bapak hadir. Ada Pak Hirwandi dari Bank BTN dan jajaran yang lain, Pak Ketum, Pak Heru, sama Pak. Saya juga nggak tahu kalau Bapak hadir. Terima kasih telah meluangkan waktu, Pak Ketum, Pak Persi, Bapak Ari, Himpera, berikut jajaran, dan Abah Herman. Terima kasih Abah. Biasanya Abah Herman ini selalu tidak ingin tampil Pak. Beliau inginnya di belakang layar. Baru hari ini Pak. Alhamdulillah. Kebetulan Pesona Kahuripan 10 ini luas lahan 22 hektar, terdiri dari 1.500 unit subsidi, 300 unit non subsidi atau komersil. Alhamdulillah kita sudah realisasi KPR 300, mempunyai konsumen yang sudah di ACC oleh bank 400, konsumen booking 178, dan yang sedang proses bank itu 204. Artinya hanya kurang 300 konsumen lagi Pesona Kahuripan 10 ini habis. Dan yang sedang berjalan Pesona Kahuripan 1 tahap 12 Pak, saya sedang berjalan mulai proyek, penjualannya baru kita buka kemarin. Dan Pesona Kahuripan sampai dengan saat ini kita sudah merealisasikan penjualan sebanyak 13.000 unit Pak. Alhamdulillah sudah 13.000 unit kita berhasil merealisasikan. Dengan izin Allah juga kita membangun sudah 14.000 unit Pak. PR kita hanya 1.000 unit lagi. Dan semoga dengan izin Allah juga, dengan izin Tuhan, rencana kami tahun depan ingin merealisasikan sebanyak 4.000 unit. Dan beberapa konsep ataupun metode cara penjualan, cara pembangunan, sampai dengan pengurusan legalitas dan perizinan, saya rasa begitu sempurnanya dengan kedatangan Menteri Pak Marwarar, karena banyak sekali dampak positif sebetulnya yang saya rasakan dari mendengar rencana-rencana Bapak. Semoga saja kami dapat mengimbangi dan akhirnya menyempurnakan perjalanan Pesona Kahuripan pada khususnya Pak. Lalu saya ucapkan terima kasih juga kepada Bank BTN karena sudah 7 tahun berturut-turut Pak Nixon, kalau di catatan saya menerima penghargaan sebagai developer terbaik nasional. Alhamdulillah. Dan tahun lalu kita launching Pesona Kahuripan 9, Pak Heru juga hadir, Pak Hirwandi hadir, Pak Ketum hadir. Alhamdulillah mampu mendatangkan 2.800 konsumen dan closing satu hari itu unit terjual 556 unit Pak. Sehingga kita mendapatkan rekor muri. Tentunya dengan segala kerendahan hati, dan saya juga tidak mau menjadi orang yang merubah gaya hidup Angga ya Angga, sehingga banyak yang saya sharingkan terutama ke asosiasi dan teman-teman developer tentang konsep ke depan seperti apa, dan saya minta cara juga kepada Bank BTN, dan alhamdulillahnya sejauh ini saya diperankan oleh Tuhan untuk berbagi ilmunya Tuhan Pak. Apa yang sudah saya rasakan saya coba bagikan kepada teman-teman pengembang. Alhamdulillah laporannya semuanya pada baik, dan mendengar program Pak Menteri, saya ingin sekali menjawab pertanyaan. Mungkin ini adalah kesempatannya Pak, memberikan, bukan menjawab pertanyaan tapi memberikan gagasan atau sebatas saran. Tempo hari saya mendengar ada sebuah pertanyaan dari Pak Menteri kepada peserta yang hadir di acara gathering. Bank BTN tahun lalu 200.000 unit kalau tidak salah seperti itu, tahun depan 1 juta, bagaimana caranya? Ya memang kalau untuk 1 juta butuh waktu, tapi saya yakin hanya 500.000 unit tahun 2025 itu pasti terserap. Saya coba tarik perjalanan saya dan hal-hal apa sih yang membuat
Pesona Kahuripan bisa jualan kencang. Ada dua Pak, saya punya saran. Yang pertama, saya menilai tidak semua masyarakat tahu rumah subsidi, itu satu. Yang kedua, tidak semua masyarakat tahu punya rumah itu mudah dan murah. Baik, terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati Bapak Menteri PKP, Pak Marwar Arar, Pak Dirut BTN, Pak Alexen, Ketua Umum Pak Persi, Pak Jun, Impera, Mas Ari, Pak Irwandi, Pak Direktur ya, dan yang kita banggakan Mas Angga selaku Direktur Pesona Kahuripan yang luar biasa. Alhamdulillah Pak, terima kasih Bapak sudah mengajak kami untuk roadshow hari ini ya, dan dari 3 lokasi tadi memang masing-masing punya story yang inspiring Pak. Tapi jujur yang paling inspiring apa yang disampaikan oleh Mas Angga Budi tadi, tepuk tangan buat Mas Angga Budi. Ya, bahwa saya kira inline dengan yang Bapak sampaikan ke kami beberapa waktu kemarin ya, pada saat kami audiensi dengan Bapak, bahwa bagaimana ke depan BP Tapra itu berperan untuk membuat rakyat senang gitu kan. Ya, tolong buat terobosan-terobosan yang membuat rakyat itu senang dan mencintai BP Tapra, bukan sebaliknya. Ya, bad story yang kemudian ditangkap oleh masyarakat Pak. Walaupun dari kejadian ribut-ribut kemarin sebenarnya kami tidak ingin ribut Pak, tapi yang hanya ingin menegakkan tata kelola, tapi kemudian dimaknai lain oleh publik ya, itu menjadi pelajaran bagi kami Pak. Dan tadi yang disampaikan oleh Mas Angga terus terang juga ini menjadi pemikiran kami Pak. Bagaimana dengan alokasi yang ada terkait dengan dana FLPP yang sudah dialokasikan di APBN di 2025 ini ya, bisa ada terobosan di bawah kepemimpinan Bapak ya, untuk kemudian bisa kita tingkatkan leverage output-nya Pak. Kami terus terang sudah dialog dengan teman-teman perbankan Pak, dan tadi dengan Pak Nixon, kemarin juga ada sebelum dengan Pak Darmawan waktu Bapak ajak ke Rusun tadi malam ya. Kalau memang alokasi yang ada 220.000 Pak, sekitar 28,4 triliun itu kemudian bisa disepakati bersama dengan skema 50-50 Pak, dengan suku bunga let's say 7% ya. Mungkin nanti masa subsidinya apakah 10 tahun atau bisa kita kalkulasi lagi Pak Nixon ya. Itu paling tidak udah bisa mengangkat leverage-nya jadi di atas 300.000 Pak. Udah kita simulasikan Pak itu dengan teman-teman ya, pengembang ya. Dan saya kira itu Pak, kalau bisa Bapak nanti putuskan Pak, akan menjadi good news bagi Bapak bahwa pertama kali Menteri PKP membuat breakthrough FLPP naik hingga 150% gitu kan ya, dengan alokasi anggaran yang ada Pak ya. Ini mungkin juga kami akan bermohon kepada Bapak nanti untuk menugaskan kami ya, meskipun kemarin pada saat PKS minggu lalu kita masih skema 7525 Pak, nanti gampang itu tinggal kita revisi aja PKS-nya gitu ya. Saya kira itu enggak Pak. Kalau ini tidak Pak, siap Pak. Nah, ini kami mohon ke Bapak ya, sehingga akan menjadi dignity juga bagi Bapak, di bawah kepemimpinan Bapak, kemudian FLPP dengan alokasi anggaran yang ada bisa naik outputnya di atas 150%, ini kami harapkan Pak. Dan tadi Pak, yang disampaikan Mas Angga betul Pak, bahwa tak kenal ya maka tak kunjungi gitu kan ya, harus begitu Pak. Memang kolaborasi dengan Pemda ini menjadi kunci Pak bagi ketepatan sasaran untuk program FLPP ini Pak. Jangan sampai cerita-cerita negatif di media terkait dengan kanibalisme dan sebagainya, tidak tepatan sasaran penerima FLPP ini menjadi isu nanti di pemerintahan ke depan dengan program 3 juta rumah. Dan tadi kolaborasi dengan pemerintah daerah sampai ke level desa itu menjadi kunci untuk bisa menginventarisir berapa dalam satu wilayah, satu desa, satu kecamatan, satu kabupaten yang benar-benar tidak punya rumah dan layak untuk mendapatkan menjadi prioritas penyaluran KPR subsidi melalui skema FLPP maupun KPR Tapra. Ya, kami di bawah leadership Bapak mudah-mudahan ke depan juga BP Tapra juga bisa berkembang Pak, inspiring dengan yang disampaikan oleh Mas Angga tadi, bahwa tidak ada yang tidak bisa kalau kita bekerja sama dan spiritnya adalah ingin menyenangkan rakyat, ingin menyenangkan masyarakat, ya, dan menguntungkan juga bagi bangsa, bagi negara, ya, dan juga teman-teman dunia usaha. Seperti Bapak pesankan kami. Itu aja barangkali Pak. Terima kasih Pak Menteri, inspiringnya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Buat kita semua, terima kasih Pak Menteri, Pak Jun, Pak Herman, Angga, Pak Heru.
Pak Angga, saya juga sama Pak Aberman baru tahu kalau kita juga saudara ternyata. Saudara Nixon dan saudara Herman. Oke. Yang pertama dari sisi demand, tadi saya senang banget Pak Angga, metodenya dari mulai masuk ke kantor-kantor kelurahan sampai pakai influencer yang mahal gitu ya. Nanti khusus yang influencer yang mahal, nanti tahun depan BTN mau bantuin deh. Tapi nggak ngomong pesona Kahuripan ya Pak ya, ngomong perumahan subsidi program pemerintah, ya kita mau ngomongin itu. Itu yang pertama, jadi kita bantu dorong sisi demand supaya publikasi mengenai rumah subsidi ini terus bergulir dari mulut ke mulut di seluruh rakyat Indonesia, karena masih banyak orang Indonesia yang belum punya rumah. Saya setuju banget Pak, kalau data siapa yang ngontrak di tiap kelurahan di data, dugaan saya sejabodetabek mungkin 1 juta sendiri kan. Dugaan saja Pak, tapi saya yakin angkanya sebombastis itu. Yang kedua dari sisi supply, Pak Menteri lagi bantuin ya dari sisi bagaimana memfasilitasi IMB atau sekarang PBG lebih murah, PBG lebih cepat. Kemudian juga Pak Menteri lagi sudah bantuin PPN jadi gratis. Kemudian juga AMDAL kalau bisa lebih cepat, ini juga sudah pernah didiskusikan. Kemudian juga OSS, Kementerian Investasi, biar bisa lebih tepat waktu dan lebih akurat gitu ya, jadi nggak memusingkan teman-teman developer. Memang kita senang Kementerian PKP hari ini jauh berbeda, ya, saya nggak sebut nama lah ya dengan sebelumnya, dalam hal atensi maupun perhatian. Ya, kita senang banget Pak ada yang taking care industri rumah ini. Rumah seperti nggak ada orang tua selama ini, jadi hari ini benar-benar memiliki orang tua yang luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Pak Menteri. Dari sisi financing Pak, yang ketiga, saya setuju dibilang Pak Heru Pak. Kalau 7525 kan dapatnya 220.000, budgetnya 28 triliun lebih. Kalau kita jadikan 50-50 dengan kesepakatan dan yang pernah kita exercise bersama Tapera Pak, dapatnya itu bisa 330.000 rumah Pak. Saya yakin kewenangannya cukup di Bapak, tapi nanti kita bisa cek bareng-bareng Pak. Gitu ya. Di APBN-nya yang saya ingat sih disebut angka amount-nya gitu ya. Nah kemudian kalau Bapak tanya rumah mana yang terbaik, tadi Angga udah steer sedikit Pak, di spill dikit sama dia. Ini 7 tahun terakhir dapat penghargaan di Bank Tabungan Negara, tempat yang terbaik Pak. Ya Pak, luar biasa gitu ya. Nah just info lagi Pak, tadi dari 1, 2, dan 3 kita agak kecewa kan yang kedua Pak ya. Nah problemnya adalah dia udah nggak sama BTN udah 7 tahun Pak. Ya, problemnya di situ aja itu. Jadi nggak ada yang mengawasi dan membina lagi. Ya dia memang sekarang nikahnya sama bank lokal gitu ya, bank pemerintah daerah gitu. Tapi kalau nanti kita harus dorong dia untuk, nah ini Pak tema berikutnya lagi yang menurut saya selain jumlah 330.000, satu yang mesti kita omongin belakangan adalah kualitas rumah. Tadi Pak kalau boleh, ini kan developer belum sama Pak, standarisasinya sama. Nanti tadi kalau ada sedikit tambahan di harga Pak, sedikit lagi aja di harga, mereka kita wajibkan nambah dapur dan sellingnya lebih tinggi. Kenapa saya minta selling tinggi Pak? Saya selalu ngotot selling tinggi, jendelanya lebar, supaya rumah rendah emisi Pak. Kita mulai ngomong ESG, supaya orang nggak tiap hari masang lampu siang-siang, kalau jendelanya lebar kan terang. Kemudian kalau tinggi, nggak selalu masang kipas atau AC, sehingga hemat energi. Saya cuma minta itu, nanti kita tambahin sedikit tambahan dan mewajibkan mereka menanam pohon. Jadi ESG comply-nya, kita menjadi bangsa yang berbudaya, yang comply dengan tata kelola peraturan pengelolaan lingkungan yang sekarang terjadi di seluruh dunia. Saya titip itu aja Pak, jadi lebih bagus kita tambahin harga rumahnya sedikit, tapi standarisasinya kita naikkan, more comply sehingga orang lebih nyaman, lebih sejahtera, lingkungannya jauh lebih baik. Termasuk yang kita minta nanti pengelolaan sampahnya Pak, waste managementnya supaya lebih tersentralisir. Jadi dengan menambahkan sedikit harga, kita dapat kualitas dari teman-teman pengembang naik. Dan saya setuju Pak, buat teman-teman yang nggak disiplin dengan kualitas, nanti kita tidak prioritaskan kuotanya. Jadi kita membela teman-teman yang benar-benar berjuang, memberikan rasa nyaman, suasana yang benar-benar sehat bagi warganya. Terima kasih Pak Menteri, terima kasih buat Pesona Kahuripan. Tujuh tahun berturut-turut
mendapatkan juara realisasi terbanyak secara nasional. Dan ini prestasi yang saya banggakan karena cuman ada 6 Pak yang realisasi terbesar di Apersi. Salah satunya juga Vistalen. Dan perusahaan ini Pak loyalis BTN Pak. Tidak ada satupun bank lain Pak kecuali bank BTN. Jadi berarti begini Pak, saya tadi bangga, saya ke Pak Angga, saya sampaikan Pak Angga tolong tunjukin ke Pak Menteri, jangan yang punya rumah itu pekerja yang gajinya rutin. Coba cari yang tidak rutinitas. Tadi Bapak buktikan dengan penjual burung sudah bisa mendapatkan rumah. Artinya program ini sangat baik Pak untuk masyarakat non-fixed income dan perlu diteruskan. Dan bangga tadi disampaikan Pak Heru sama Pak Nixon, kalau memang 50 berbanding 50 itu akan menambah, saya yakin ini perlu dipercepat Pak. Karena ini kabar baik buat kita, sehingga nanti kepastian investasi, kepastian teman-teman membebaskan lahan, dan dalam rangka mencari konsumen itu perlu kepastian. Jadi ini harapan kita, semoga program Bapak Presiden dan Pak Ara dapat tetap diteruskan dan lebih baik, lebih banyak, lebih bagus Pak. Mungkin ini saya agak panjang dari Abah Herman Pak. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heru yang saya hormati, Deta Bera, Pak Nixon, Abah Herman yang saya hormati, Junedi yang bagus sekali ya, bisa punya anak buah muda yang luar biasa ya. Angga yang kita banggakan semua, kemudian juga Ketua Tim Pera, Mas Ari, dan Pak Direktur BTN, kemudian juga teman-teman yang tadi baru akad. Tepuk tangan dong yang baru akad hari ini ya. Ya, kalau orang tuh baru akad pasti hatinya gembira, cerah. Rumah pertama ya Pak ya, semua ya, Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, kenapa saya tadi mau dengerin, menurut saya sebagai pemerintah kita harus banyak mendengar. Sebagai pemerintah kita harus banyak turun ke lapangan supaya kita bisa mengeluarkan suatu kebijakan atau merubah suatu kebijakan atau sebuah peraturan yang lebih baik. Saya selalu katakan sederhana saja, sebagai pemerintah harusnya mengeluarkan kebijakan yang mempermudah rakyatnya. Rakyat itu pasti ada rakyatnya, ada pengembang, ada konsumen, ya. Mempermurah rakyatnya dan kalau bisa menggratiskan rakyat. Saya diajarin orang tua, kalau kita mengurus negara, lakukanlah itu. Buat rakyat lebih mudah, lebih cepat, lebih baik dari peraturan dan kebijakan-kebijakan yang kita buat. Jangan sebaliknya. Doakan semoga saya bisa menjalankan itu dengan cara banyak mendengar tadi. Tadi saya sudah dengarkan ide bagus ya dari Pak Heru dan Pak Nixon. Tolong kita segera siap-siap kerja ya, apakah legalitasnya itu cukup di kita atau bagaimana. Tolong kita hitung betul, betulkah itu banknya siap. Kalau pemerintahnya tentu harusnya dari pandangan saya siap kan gitu ya, karena angkanya kan tidak berubah kan gitu. Nah jadi bagaimana kita hitung nanti benar-benar banknya siap, kemudian juga dia siap. Kemudian kalau itu mau dilakukan, bunganya naik berapa persen? Ya, begitu. Betulkah konsumennya siap? Kan gitu ya. Tentu kita belajar sebuah kebijakan publik itu harus bisa mendengar ekosistem atau stakeholdernya, sehingga tidak kaget dengan reaksi sesudah kebijakan itu dikeluarkan.
Saya terbiasa berpikir konseptual, terukur, dan sistematis. Jadi kita bisa ukur dengan cara berdialog di depan dengan semua stakeholder yang ada. Pasti tadi ada bank, ada Tapera, mungkin ada SMF-nya juga, ya ada Departemen Keuangan. Kita juga mungkin perlu koordinasi dengan DPR, komunikasi, mungkin juga perlu dengan BPKP, sehingga semuanya stakeholder itu ini niat baik, tapi caranya juga harus baik. Kalau di Jawa Barat, ini masuk Kabupaten Bogor ya. Jadi Angga, saya lama di Jawa Barat. Saya kuliah 88, cukup lama, sampai 96 di Universitas Parahyangan Bandung. Saya mewakili rakyat dari Subang, Majalengka, Sumedang selama 15 tahun. Salah satu filosofis Jawa Barat yang selalu saya pegang itu adalah Caina Herang, Laukna Benang. Nah, itu sangat penting untuk kita sampai di tujuan dengan cara yang bijak, dengan cara yang tepat. Teman-teman, banyak sekali yang saya dapat dalam 5 jam ini. Nanti tanggal 29 saya juga akan ke Bandung ke 3 titik lagi. Hari ini ada dari Apersi, dari Impera, sama dari Ray. Nanti kalau tidak salah di Bandung ada 3 lagi dari mana-mana ya, supaya kita bisa lihat secara keseluruhan. Angga, saya bangga lihat kamu ya, dan terima kasih Pak Nixon bisa melahirkan pengusaha-pengusaha daerah ya, yang saya doakan ya nanti suatu saat Abah juga bisa pada waktunya bisa menjadi pengusaha nasional. Ya, tidak ada yang mustahil. Saya yakin tidak ada yang mustahil dengan doa dan kerja keras. Ya, saya malah belajar orang-orang hebat, konglomerat Indonesia, beberapa kawan baik saya. Hampir semua yang saya kenal lahir dari proses perjuangan yang berat. Kalau tidak dia, ya bapaknya atau kakeknya. Dari grup-grup besar yang saya kenal baik secara personal, hampir tidak ada yang lahir dari keluarga yang di awalnya berada, yang saya pahami. Semuanya lahir dari perjuangan, kerja keras, ya, air mata, dan banyak sekali sesuatu yang membuat mereka berproses panjang. Ya, enggak, saya cuma kasih tahu kamu anak muda harus dekat sama Tuhan, ya, lingkungannya juga ekosistemnya yang baik, ya, jangan hedon, ya, sehingga kamu juga tetap dibimbing sama Abah Herman yang baik, supaya kamu nanti bisa suatu saat. Jangan hanya berhenti di sini. Kita perlu pemerataan. Kita perlu pengusaha-pengusaha daerah yang muncul ke tingkat nasional. Sehingga nanti banyak pengusaha-pengusaha daerah yang di bidang perumahan ini saya lihat, saya senang, saya beberapa kali ngobrol sama Pak Nixon, banyak pengusaha-pengusaha di daerah yang potensial. Tolong Pak Nixon sama Pak Heru dibimbing juga. Ya, dibimbing juga bagaimana bukan hanya secara teknis, tetapi juga secara non teknis, yaitu bagaimana secara mentalitasnya, ya, kesabarannya juga, ya, taat kepada aturan dan sebagainya. Kita ingin, ya, paling tidak di era saya, mudah-mudahan kita bisa mendorong pengusaha-pengusaha lokal, pengusaha-pengusaha daerah naik kelas. Saya ingin sekali melakukan itu supaya pemerataan di Indonesia makin terjadi. Ya, tetapi sebaliknya niat itu ada, teman-teman yang pengusaha-pengusaha daerah juga harus punya niat dan doa yang kuat supaya itu bisa terjadi. Tolong jaga integritas, tolong jaga reputasi, jangan terjebak untuk kaya dalam waktu singkat dengan cara yang tidak benar, ya, melanggar aturan dan sebagainya. Karena itu untuk masa jangka pendek mungkin itu kelihatan bagus, tapi untuk jangka panjang pasti akan merugikan saudara sendiri. Ya, tentu pengusaha itu paling penting adalah kepercayaan. Sekali nggak dipercaya, ya Pak Nixon, bank itu bisnisnya adalah nomor 1 kepercayaan. Bisa ambil dana pihak ketiga itu ya karena kepercayaan. Kalau bank udah nggak percaya, udah di blacklist, udah susah itu. Pasti, saya kasih tahu aja, jangan sampai lagi ada kayak gitu potensi. Saya sedih itu biasanya
Kalau ketemu anak-anak muda yang tidak sabar, akhirnya ya begitu. Ya, mudah-mudahan dibimbing ya, Pak Heru, Pak Nixon, Pak Junaidi juga ya, ini juga Mas Ari dari Impera, tolong dibimbing adik-adiknya, pengusaha-pengusaha yang bagus di daerah. Saya lihat ada beberapa potensi dari Ray, Impera, Apersi yang masih muda. Jangan salah jalan, jangan salah gaul, ya, jangan salah juga mengelola cash flow, ya. Dalam keadaan ekonomi sekarang saya pikir juga. Tadi saya tanya, hebat kamu, 400 ada ready stock, cash flow-nya bagaimana? Aman. Saya pikir nggak banyak pengusaha di bidang perumahan dengan ready stock 400 dalam kondisi sekarang yang cash flow-nya baik-baik saja. Betul ya begitu? Ya, kamu karena ada gabungan juga komersial, tapi oke, itu bagus. Saya pikir itu udah antisipasinya udah jalan gitu. Ya, tapi mungkin nggak semuanya kan juga ada campuran dengan komersial. Kebanyakan juga ada yang mungkin fokus. Tadi banyak sekali masukan, perjuangan kita banyak sekali, besar sekali, berat sekali. Tapi sekali lagi yang saya tawarkan adalah kebersamaan, gotong royong yang tidak basa-basi. Hari ini ada groundbreaking di Berau. Saya kirim direktur saya Pak Fitra untuk groundbreaking 500 rumah dengan isinya yang mudah-mudahan tahun depan kita bisa bagi buat rakyat yang ada di Berau. Jadi Angga kalau tambah sukses, tambah kaya, jangan lupa juga ya, saya minta tolong jangan lupakan juga rakyat, bangun juga rumah kasir buat rakyat, ya. Suatu saat supaya kamu nanti rezekinya juga bagus, ya begitu. Makin banyak berbuat baik seperti yang kamu lakukan. Kita juga mendorong para pengusaha juga punya kepedulian sosial yang tidak basa-basi tapi dibuktikan dengan konkret. Doain kami mudah-mudahan akhir bulan ini atau awal bulan depan eselon di tempat kami eselon satunya sudah terbentuk. Mudah-mudahan bisa bekerja sama dengan baik, bisa kompak, dan bisa punya satu hati, satu visi misi untuk melayani, ya, melayani ekosistem, melayani rakyat, bukan dilayani. Ya, menurut saya pemerintah pemimpin harus banyak melayani, bukan dilayani, harus banyak membantu, bukan dibantu, harus bermanfaatkan, ya, bermanfaat bukan memanfaatkan. Ya, doakan kami di pemerintahan ini tidak korupsi, menjaga integritas, supaya hidup kami, ya ini waktunya. Kalau dulu waktu saya bagaimana menguntungkan perusahaan saya, apa yang harus saya lakukan, ya, efisiensi apa, produktivitas apa, merekrut CEO yang seperti apa. Saya pernah merekrut juga masih muda, ya, dan bagaimana betul sumber daya manusia itu penting. Saya tahu persis di beberapa perusahaan kami yang dulu kami rekrut 3 tahun lalu, 2 tahun lalu, 4 tahun lalu, itu dengan merubah orang, pemimpin, ya kita bisa melakukan lompatan yang luar biasa dari keuntungan. Memang sumber daya manusia yang bagus itu mahal. Ya, sumber daya manusia yang berintegritas, cerdas, itu mahal. Saya selalu di perusahaan saya dulu selalu sangat menghargai orang-orang yang loyal, yang berkontribusi dan juga bermanfaat. Dan itu harus diakui, itu mahal atau sangat mahal. Dan kalau kita tidak urus orang kita baik-baik, ya jangan salahkan dia nanti bisa diurus sama orang lain. Orang bagus pasti selalu punya pilihan, pasti selalu punya pilihan karena selalu dibutuhkan di mana-mana. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Nixon dan mendampingi saya dari siang, ya, Pak Heru juga dan teman-teman. Saya rasa tolong saya dibantu dan saya merasa sudah dibantu. Ya, dalam 2 bulan, tanggal 21 ke sekarang tanggal berapa sih, 27 ya. Ya 2 bulan 6 hari lah saya jadi menteri, ya. Tolong saya dibantu. Kalau dulu waktunya saya mengabdi buat mungkin lebih kepada perusahaan kami atau keluarga, ya waktu-waktu ke depan ya izinkan saya mengabdi buat bangsa dan negara ini dan buat rakyat Indonesia. Mohon doanya, ya. Saya tahu saya masih banyak kekurangan dan saya tawarkan sesuatu yang pasti, kebersamaan, bahwa saya pasti jadi menteri yang adil, menteri yang pasti tidak mau melanggar aturan,
menteri yang pasti berusaha pikirannya, waktunya mempermudah semua ekosistem. Angga, bagus pikiran kamu, ya, dan saya tidak malu-malu sebagai menteri belajar dari kamu. Saya belajar dari siapa saja, ya. Saya pikir kesombongan itu justru awal dari kehancuran. Kita belajar dari siapa saja, apalagi kamu Angga yang sudah terbukti 7 kali mendapatkan penghargaan dari BTN. Saya pikir tidak mudah itu orang mencapai itu lagi, konsisten 7 kali. Dan tadi saya tanya sama kamu, kenapa kamu pilih BTN? Karena menurut kamu KPR ya BTN, dan kamu hanya percaya sama KPR. Saya pikir itu bagus ya kamu. Saya yakin banyak pilihan kamu. Kamu punya pilihan kan? Yang nawarin kamu juga banyak kan? Banyak kan? Mungkin dengan bunga lebih murah juga ada kan? Ada kan? Nah, jadi soal bunga soal satu hal, tapi soal kepercayaan, kecocokan, manfaat, kenyamanan soal lain. Ya, tepuk tangan untuk loyalitas kamu. Ya. Kamu bisa punya value yang baik sebagai anak muda, bahwa keuntungan dari segi bunga bukan segala-galanya. Itu hanya satu faktor di luar faktor-faktor yang lain. Tolong doain saya ya, kita sama-sama bergandengan tangan untuk mencapai tujuan kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lahir anak muda 7 kali dapat penghargaan dalam soal FLBB ya. Itu nggak mudah. Dan saya udah lihat tempatnya bagus. Udah ketemu konsumennya bagus. Saya doain kamu pada waktu jadi pengusaha nasional. Ya, supaya pengusaha daerah muncul ke atas. Tapi dengan proses ya, dengan kerja keras, tidak instan. Ya, jadi bagus nih pemerataannya, ini pemerataan. Kalian bantu dong dorong sebagai wartawan supaya mulai makin dikenal bahwa banyak juga seperti Angga-Angga ini, apa namanya ada seperti Angga dan bisa seorang office boy bisa menjadi dirut di perusahaan yang sama, di perusahaan yang sama ya. Bayangin saya tadi office boy kan, ya dari sini kan, apa ngepel gitu office boy kan, betul office boy itu kan, bisa menjadi orang pertama. Itu proses yang tidak mudah. Makanya harusnya bisa menjadi inspirasi buat office boy yang saya rasa ada puluhan ribu office boy di Indonesia. Ada nggak? Ada nggak 20.000 office boy? Ada ya? Ada. Jadi bagus buat office boy menurut saya. Ya inspirasi buat office boy si Angga ini. Oh, office boy tahun berapa terakhir jadi office boy? 2017. Berarti 7 tahun yang lalu. Ya 2017 office boy, 2018 jadi direktur. Nah, berarti 2017 7 tahun dia bisa dirut. Nah, itu proses yang luar biasa. Kamu wartawan lapangan kan? Nah, jadi bagaimana kau 7 tahun lagi jadi pemret? Nah, gitu. Kita kan kira-kira gitu kan? Lapangan kan? Sekarang kan? Nanti 7 tahun lagi jadi pemret atau kayak Hairul Tanjung punya apa? Punya media. Kira-kira begitu. Oke? Jangan Pak terus ini. Ya, kita bicarakan dulu dong. Kita masih dengar dulu. Saya pasti nanya BPKP bagaimana. Ini kan pikiran proposal. Supaya maksudnya apa? Tahu nggak? Ini Pak. Saya nggak tahu tujuannya apa. Apa tujuannya nggak tahu? Artinya supaya apa? Cerdas dia, Pak. Udah kalian sebenarnya sudah tahu, masih tanya lagi. Supaya rakyat makin banyak yang bisa menikmati. Itu kan bagus nggak tujuannya? Bagus kan? Tapi kan tujuan bagus tadi China herang, laukna benar. Caranya harus kita sondong juga sama aparat hukum, sama BPKP ya, sama teman-teman semua ya. Bagaimana ini? Niat baik kan caranya harus benar. Kita kan negara ini ada aturan, ada prosedur yang harus kita hormati. Semua punya kewenangan-kewenangan, nggak bisa mentang-mentang ada kewenangan terus kita terobos, nggak boleh begitu kan? Gitu kan? Nah aturannya bagaimana? Ada yang dilanggar nggak? Kan begitu kan? Tapi apakah tujuan ini baik? Oh baik nggak? Baik, Pak. Tapi 2025 bisa jalan nggak? Ya, kita usahakan. Kalau ini wartawan enak jembatannya bisa jalan nggak gitu? Kami ini kerjakan supaya bisa jalan. Gitu, ya. Maunya cepet-cepet aja. Pak, sekilas perumahan Kahuripan ini gimana Pak? Kan lihat Pak. Kalau sudah tahu 7 kali dapat penghargaan, mesti mau kotanya lagi. udah stempel bagus Pak. Sudah 7
kali dapat, ya dapat 7 kali, ya. Dan tadi ada, ya proses yang. Oke, Bapak kan ya. Terima kasih Pak. Ya, udah. Oh, boleh. Oh. Iya Pak. Harus aja sebelumnya. Nanti kami tinggal apa? Adendum PKS aja Pak. Gitu maksudnya Pak. Terima kasih ya. Siap. Maaf ya. Oh dari Bandung. Iya. Terima kasih ya. Yuk, mari. Pak, terima kasih udah datang ke Pesona Koripan, Pak. Oh kan, ya kan? Dari Pak Indra, Pak. Ini pakai nyenengin berdua ini ya. Siap. Oke teman-teman, tadi sudah kita lihat seperti apa rangkaian acara di saat Pak Menteri datang ke Pesona Koripan 10 ini. Dan tadi juga ada kegiatan-kegiatan seperti ngecek rumahnya, serah terima kunci simbolis kan gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan dengan datangnya Pak Menteri ini bisa membawa kebaikan juga, keberkahan juga buat teman-teman yang memang sudah ambil di Pesona Koripan 10 ini. Jadi teman-teman nggak salah pilih lah di Pesona Koripan, ya kan? Jadi untuk teman-teman yang masih belum berkesempatan untuk punya rumah, segera aja punya rumah ya, apalagi ini rumah subsidi cuma 1 kali jatahnya seumur hidup. Benar ya, mungkin itu aja. Mudah-mudahan informasi yang tadi gue berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam dari gue Dedi Bedo, salam dari Yo, salam dari Pesona Koripan. Dan di saat survei jangan lupa passwordnya bertemu dengan Dedi Bedo.